Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Elegi di Atap Sumatera, Petualangan di Gunung Kerinci. Sebuah kisah yang ditulis oleh Dika. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tidak disangka ketika pengendara motor itu membuka helm, Anjar sontak terkejut dan terdiam demi melihat perempuan cantik berkulit putih dan berambut pirang. "Kenapa lo diem, Jing? Katanya tadi mau ngajak berantem." "Halo, Quinta." "Ah, kata siapa? Lo kali yang salah denger." Anjar jadi salah tingkah. "Udah aja kenalan aja bang, orangnya baik kok, yakinlah." Cantiki menyemangati Anjar. "Emang siapa namanya?" tanya Anjar pada Cantiki. "Tanya aja sama orangnya tuh." Tunjuk Cantiki pada perempuan yang berjalan mendekati mereka. "Maaf ya bang, soalnya tadi buru-buru karena ada hal penting yang harus disampaikan ke pos pendaftaran." Anjar masih tampak bengong. "Oh ya, namaku Nancy, salam kenal." Nancy mengulurkan tangannya pada Anjar dan Quinta. "Iya gak apa-apa kok, gue tahu mbak tadi gak sengaja." Anjar menyambut jabatan tangan Nancy dengan senyum ramah. "Ya udah, kalau gitu aku ke dalam dulu ya," kata Nancy sambil beranjak ke dalam pos pendaftaran. Barengan aja, kita juga mau ke dalam kok," sambut Anjar sambil mengikuti Nancy dari belakang. "Loh, kok aku ditinggal?" keluh Cantiki dengan wajah murung. Di dalam pos, Saprian baru saja selesai mengisi data. "Kira-kira di atas ramai gak bang?" "Sepi, banyak pendaki udah pada turun kemarin. Yang belum turun cuma teman abang dari Padang. Dia berdua sama pacarnya. Mungkin nanti kita ketemu mereka di shelter 3. Jawab Igun yang duduk di depan Saprian. "Dua orang ini maksudnya?" tanya Saprian sambil menunjuk ke buku tamu. "Iya, kenapa emangnya?" "Namanya gak asing sih. Soalnya ada teman cewek juga dari Padang. Katanya sih mau liburan. Tapi gue ragu karena orangnya bukan anak gunung." "Mungkin iya, mungkin juga enggak. Kan banyak orang yang namanya mirip." Tiba-tiba Nancy tampak mendekat. "Bang Igun, kok di telepon gak aktif?" tanya Nancy buru-buru. "HP abang habis baterai. Semalam lupa dicas. Emangnya kenapa?" "Lebih baik abang ikut aku sekarang. Ada hal penting yang harus kita lakukan. Nanti aku jelasin di atas motor," ucap Nancy masih terburu-buru. "Hal apa dulu? Soalnya abang mau menemani tamu dari Jakarta buat nanjak hari ini," jelas Igun. "Ada harimau yang turun ke pemukiman warga di desa Kayu Aro. Sepertinya dia lapar. Kita harus tangkap harimau itu bang, sebelum ada korban jatuh," kata Nancy penuh dengan kekhawatiran. "Terus yang nemenin kita ke puncak siapa?" potong Anjar tiba-tiba. "Johnson, kamu bisa gantikan abang temani mereka," pinta Igun. "Enggak ah, aku mau narik angkot hari ini, kecuali kalau si Neng ikut nanjak juga." Jensen menyenggol bahu Nancy dengan bahunya. "Enak aja, aku kesini mau jemput Bang Igun buat nangkap harimau," ketus Nancy. "Ya udah bang, kita nggak ditemenin mendaki juga nggak masalah kok. Yang penting warga desa sini selamat," tutur Saprian. "Tapi kita mau info aja soal rute perjalanannya." "Baiklah, akan aku jelaskan secara singkat. Jadi tolong dengarkan ini baik-baik, karena abang gak akan mengulanginya," kata Igun. "Setelah ini Jensen hanya akan mengantar kalian sampai ke tanjakan. Di atas tanjakan itulah gapura pintu masuk Gunung Kerinci. Setelah itu kalian masuk. Kalian akan melewati 6 titik peristirahatan pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, dan shelter 3. Disarankan kalau kalian mengambil air, baiknya di shelter 2 dan 3 untuk menghindari ketemu harimau. Soal lokasi mata air, tenang aja, kalian bisa mengikuti plang yang ada di tiap shelter. Baiknya kalian jangan banyak istirahat, karena sore ini kalian harus sampai di shelter 3. Itu tempat peristirahatan terakhir. Malamnya kalian buka tenda dan istirahat di situ. Tapi ingat, kalian gak bisa tidur pulas, karena subuhnya sekitar pukul 4 kalian harus berangkat lagi menuju puncak. Di perjalanan subuh nanti, kalian akan melewati beberapa tempat, yaitu Batu Gantung, Tugu Yuda, dan tanjakan terakhir. Setelah itu barulah kalian sampai ke puncak Kerinci.
Usahakan setelah di puncak, kalian harus turun sebelum pukul 9 pagi untuk antisipasi, karena biasanya asap belerang naik sebelum jam itu. Kalian paham? Hampa, jawab Saprian, Anjar, dan Quinta serentak. Abang tanya serius nih, kata Ikun sebal, merasa dipermainkan. Iya bang, kita paham kok, Saprian meralat. Oh ya, satu lagi, kalian harus bawa sampah kalian sendiri. Ikun mengingatkan mereka lagi. Kalau soal itu nggak usah diingetin lagi bang. Setiap turun gunung, kita selalu bawa sampah kita sendiri kok, Anjar meyakinkan Ikun. Bagus, ketika kalian sudah turun, ingat, mampir lagi ke pos ini. 3 hari nggak ada kabar, abang akan bentuk tim buat mencari kalian. Tambahan, tiba-tiba Nancy menyeletuk. Kalian gak boleh mengukir nama di pohon dengan benda apapun, dan kalian hanya boleh membuat api unggun dari ranting yang bisa kalian patahkan pakai tangan kalian sendiri. Kalau soal mematahkan ranting pakai tangan sih masih bisa dimengerti mbak, tapi mengukir nama di pohon, kenapa gak boleh? Tanya Anjar heran. Kalau kulitmu diukir nama orang dengan benda tajam mau? Nancy balik bertanya. Ya enggak lah. Maka berlakulah adil, pohon juga makhluk hidup, tutup Nancy bijak. Anjar cuma mengangkat bahu. Bang, sebelum kami berangkat, boleh kita foto bareng? Tanya Saprian pada Ikun. Ya sudah, kita fotonya di depan pos saja. Tapi sekali saja ya, soalnya abang sudah ditunggu. Oke, Saprian tampak senang. Gua fotonya deket si Eneng ah, ujar Anjar yang langsung mendekati Nancy. Langkahi dulu mayatku, kata Jensen merasa tidak terima. Mereka terpecah menjadi 2 tim. Ikun dan Nancy mengendarai motor menuju desa Kayu Aro untuk menangkap harimau. Sementara tim Saprian dan kawan-kawan menaiki mobil Jensen untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di Tugu Harimau yang berarti tanda pintu masuk Gunung Kerinci sudah dekat, mereka bertiga secara kompak meminta Jensen berhenti sebentar untuk berfoto di ikon desa tersebut. Lantas kembali melanjutkan perjalanan ke tanjakan di bawah Gapura, pintu masuk Gunung Kerinci, tempat di mana mereka akan memulai pendakian ini. Cewek aneh tadi kemana sih bang? Tanya Anjar pada Jensen yang sedang menyopir di sebelahnya. Waktu kita keluar dari pos pendaftaran udah hilang. Oh, Cantiki, dia emang gitu. Gak ada yang bisa nebak jalan pikirannya. Udah kayak jelangkung aja, datang bikin terkejut, pergi bikin penasaran, kata Jensen. Anjar tertawa. Yang bener itu datang tidak dijemput, pulang tidak diantar bang. Ya, itu maksudnya. Oh ya bang, si Nancy itu kok bisa beda banget ya sama ibunya? Tanya Saprian dari belakang. Ya, wajah si Eneng kan mirip bapaknya. Kalau boleh tahu bapaknya si Eneng kerja di mana bang? Tanya Anjar. Bapaknya si Eneng dulu kerja di dinas kehutanan dekat sini. Tapi 4 tahun lalu jasadnya, juga jasad beberapa rekan kerjanya, ditemukan tewas di dalam hutan waktu lagi kerja. Kalau dilihat dari bekas lukanya sih, karena terkaman harimau. Makanya si Eneng sangat anti kalau ada harimau masuk ke desa, karena dia nggak mau kejadian yang menimpa bapaknya terjadi pada orang lain. Mendengar cerita itu, Saprian, Anjar, dan Quinta pun tertegun cukup lama, tidak mau melanjutkan pembicaraan lagi. Tanpa sadar mobil yang mereka tumpangi sampai juga di tanjakan terakhir di bawah Gapura, pintu masuk Gunung Kerinci. Saprian and the gang segera turun dari mobil, langsung menggendong keril mereka masing-masing. Saprian mengucapkan terima kasih sambil menyalami tangan Jensen. Ya, sama-sama, balas Jensen. Nomor HP Bang Jensen udah kami simpan, ntar kita hubungi lagi kalau kami udah turun, kata Saprian lagi. Jensen mengangguk. Habis ini kalian langsung naik aja ke tanjakan itu. Di atas itulah pintu masuk Gunung Kerinci. Oke, kata Saprian sambil melambaikan tangan. Tidak lama mobil Jensen pun pergi. Lu yakin Sap, kita mendaki tanpa leader? Tanya Anjar tampak ragu pada Saprian yang mulai berjalan menanjak. Katanya lu udah biasa mendaki gunung, kok sekarang takut? Ucap Saprian yang berjalan di depan Anjar. Gue bukannya takut, tapi baru kali ini mendaki tanpa leader. Biasanya kalau nggak di-leaderin, gue yang jadi leader. Ya anggap aja nyoba pengalaman baru, kata Saprian mencoba menenangkan. Jadi sekarang kamu yang mau jadi leader? Sambung Quinta yang berjalan di belakang Anjar. Di antara kita nggak ada yang pantas jadi leader di pendakian kali ini, karena di antara kita belum ada yang pernah kesini, tegas Saprian. Ketika mereka bertiga sampai di Gapura dan mendekati pintu masuk Gunung Kerinci,
Mereka terkejut. Ternyata gadis aneh yang mereka temui di depan pos pendaftaran tadi tahu-tahu muncul lagi di depan mereka. Melakukan hal yang sama, duduk di kursi plastik kecil sambil memancing di genangan air, memakai stik bambu dan ember yang berisi ikan di sebelahnya. "Tuh Sap, lihat, orang aneh itu muncul lagi," ujar Anjar sambil menunjuk Cantiki. "Ya udah, kita samperin aja yuk." "Kali ini gak lagi deh, soalnya bikin emosi," tegas Anjar. "Yang emosian itu elu, Jing," balas Quinta. "Ya udah, kali ini biar gua aja yang ngomong sama itu cewek," kata Saprian sambil berjalan mendekati Cantiki. "Sayang, lu yakin mau ngobrol sama itu cewek?" Quinta penuh keraguan. "Biarin aja Queen, kita lihat seberapa sabar si Sapi ngadepin itu cewek." Anjar tampak penasaran melihat apa yang akan terjadi. "Halo, boleh kami tanya?" sapa Saprian sambil melambaikan tangan di depan wajah Cantiki. "Tunjing, lihat, cewek itu kayak patung, matanya aja gak gerak," kata Quinta semakin penasaran sama tingkah laku Cantiki. "Halo mbak, kami mau nanya," teriak Saprian di telinga Cantiki. "Amit-amit dah kalau si Sapi sampai niat ngajak itu cewek sinting jadi leader kita," gerutu Anjar. "Gue juga gak mau Jing, tingkah lakunya aneh banget," sambut Quinta. "Sumpah deh, baru kali ini seumur hidup gue ketemu orang seaneh ini," kata Saprian yang kembali mendekati Anjar dan Quinta. "Kan udah gue bilang, cewek itu aneh. Lihat aja, mana pakai topeng Shinigami lagi di samping wajahnya. Lebih baik kita lewatin aja cewek sinting itu, terus ngelanjutin perjalanan," usul Anjar pada kedua temannya. "Kenapa nggak kita kerjain aja? Bukannya itu cewek tadi ngerjain kita, anjing," bisik Quinta pada Anjar. "Bener juga ya, tuh cewek kan tadi ngejutin gua." Anjar berniat balas dendam. "Ya udah, kalau gitu, coba lo kejutin aja itu cewek. Soalnya gue penasaran banget, Jing. Terutama matanya itu loh, yang tetap fokus ngelihat genangan air tanpa peduli sekelilingnya," bisik Saprian pada Anjar. "Oke." Anjar pun mengendap-endap ke belakang Cantiki. Lalu tiba-tiba, bah! "Loh, kok nggak mempan?" Saprian makin penasaran melihat Cantiki yang bergeming sedikit pun saat dikejutkan Anjar. Udah, buang-buang waktu ngadepin itu cewek, mending kita lewatin aja." Quinta mengajak Saprian dan Anjar untuk mengabaikan Cantiki. "Ya udah yuk Jing." Saprian menarik tangan Anjar. "Dasar cewek gila," kata Quinta dengan nada kecil sambil melewati Cantiki. "Apa kamu bilang?" Tiba-tiba ada suara mengagetkan mereka. Mereka bertiga pun langsung terkejut melihat reaksi anak itu. Quinta sontak gugup ketika menoleh ke belakang, berhadapan langsung dengan wajah Cantiki. "Siapa tadi yang bilang aku gila?" tanya Cantiki lagi pada mereka bertiga. "Nih orangnya," ujar Anjar menumbalkan Quinta. Bukan gitu, maksudnya tadi ini Quinta tampak bingung. "Sayang, bantuin ngomong dong." "Gini mbak, maksud pacar gue tadi, teman kami yang satu ini gila," kata Saprian sambil menunjuk Anjar. "Enak aja lo Sap, nuduh-nuduh gue sembarangan. Yang gila itu cewek ini, bukan gue." Anjar menunjuk Quinta. "Iya mbak, maaf." Quinta salah tingkah. "Jadi benar, tadi kamu ngatain aku?" tanya Cantiki dengan wajah serius. "Iya sih mbak, tapi..." "Kok tahu?" tanya Cantiki lagi dengan wajah polos. "Ah?" Quinta terkejut. Cantiki pun langsung balik badan, kemudian meninggalkan mereka bertiga. Mau kemana lo?" teriak Quinta emosi. Udah, biarin aja." "Tuh cewek aneh banget sumpah. Tadi diam kayak batu, terus dikatain gila langsung nyamperin, lalu kabur gitu aja," teriak Quinta yang kesal dengan kelakuan Cantiki yang pergi membawa stik bambu dan embernya. "Mana kursi pancingnya ditinggal lagi," ucap Anjar yang langsung menendang kursi kecil yang ditinggalkan Cantiki. "Hati-hati," kata Quinta tiba-tiba ketika membaca tulisan di tanah di samping genangan air tempat Cantiki memancing. "Apanya yang hati-hati?" tanya Anjar. "Itu Jing, lo lihat tulisan itu?" Quinta menunjuk sebuah tulisan. "Hati-hati, kayaknya tulisan ini sengaja dibikin cewek itu buat nakutin kita deh." "Tapi bisa juga sebagai pesan buat kita," kata Quinta. "Pesan apa coba? Hati-hati di jalan maksudnya." "Kalian inget gak apa kata Bang Jensen tadi? Jangan deketin itu cewek kecuali kalau kita udah jadi orang yang sabar."
ujar Saprian mencoba mengingatkan. Bener juga kata Bang Jensen, itu cewek bener-bener ngelatih kesabaran, ketus Quinta. Ya udah, semoga ini orang aneh terakhir yang kita temui hari ini. Sekarang kita berdoa dulu yuk, sebelum memulai perjalanan, ajak Saprian. Ah, formalitas itu Sap, kita langsung berangkat aja. Gue udah pernah kok gak doa sebelum mendaki. Buktinya sampai sekarang aman-aman saja. Lagi pula, inget kata Bang Igun, kita sekarang ngejar waktu. Pokoknya sore ini target kita harus udah sampai di shelter 3. Anjar menolak ajakan Saprian. Ya udah, kalau gitu waktunya mendaki, seru Saprian. Perjalanan mereka pun berlanjut, melewati pos demi pos, shelter demi shelter, diiringi tawa canda yang dibalut dengan letih dan lelah menguras keringat. Semata semangat yang ada di benak mereka bertiga. Semakin sulit jalur yang mereka lalui, semakin bertambah pula semangat dan antusias mereka mendaki. Sesekali mereka beristirahat sejenak, menikmati pemandangan asri nan megah, sambil menghirup oksigen yang diberikan oleh hutan sahabat alam yang tidak lekang dimakan zaman. Karya sang pencipta alam semesta beserta isinya, Tuhan Maha Kuasa. Tanpa bertemu seseorang pendaki lain selama melakukan perjalanan, Gunung Kerinci saat itu seolah milik mereka bertiga. Sampai pada waktunya, ketika perjalanan mereka mendekati shelter 3, jam di tangan menunjukkan pukul 16.45. Di jalur pendakian, Quinta yang sedang bersemangat tinggi dalam mendaki ini mengalami suatu insiden ketika ia memegang ranting untuk menaiki tanjakan. Ranting yang ia pegang patah, kakinya terkilir dan menimpa Anjar. Saprian tidak tahu kejadian itu karena jaraknya cukup jauh di depan. Aduh, anjing, sakit tahu. Quinta berteriak sambil memegang kakinya yang terkilir. Lo pikir gue gak apa-apa? Keluh Anjar yang terbata-bata karena sesak napas ditimpa oleh Quinta. Ah, lo sih ngapain di belakang gue, anjing? Quinta sebal. Singkirin badan lo, Quin, ucap Anjar masih terbata-bata. Iya, ujar Quinta sambil menyingkirkan tubuhnya yang menimpa Anjar. Hampir aja gue mati. Anjar mengusap keringat di keningnya. Jadi gimana nih? Mana cowok gue udah jauh lagi? Keluh Quinta sambil mengurut kakinya sendiri. Bodoh amat, minta tolong sama sapimu sana. Yakin lo gak mau nolongin gue? Kalau gue gak mau, emang kenapa? Tantang Anjar sewot. Ya gak apa-apa sih, kalau lo punya ongkos sendiri buat pulang setelah turun dari sini, sindir Quinta. Wah, teriak Saprian yang sudah tiba lebih dulu di shelter 3. Ia pun tertawa. Sesaat Saprian menoleh ke bawah, menunggu kedatangan pacar dan sahabatnya. Tetapi karena keduanya tidak kunjung muncul, ia pun langsung bergerak sendiri mencari lokasi. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tenda berwarna kuning, tampak berdiri di shelter 3. Ada tenda nih, samperin ah. Saprian pun mengitari tenda. Halo, apa ada orang di dalam? Orangnya di luar. Tiba-tiba ada suara dari belakang Saprian. Refleks Saprian menoleh ke belakang. Senior, seru Saprian kaget sambil langsung memeluk lelaki di depannya. Si Sapi, kesini sama siapa? Tanya Ardi pada Saprian. Sama pacar gua lah, dan si anjing. Anjar maksudnya. Ya iyalah, siapa lagi? Bandar film bokep di kampus. Masih inget kan? Oh, yang waktu semester 1 ketahuan Pak Mohan nonton bokep di kelas itu ya? Nah, itu ingat. Saprian tertawa. Senior, kesini sama siapa? Sama calon istriku, tuh orangnya. Ardi menunjuk Nisa yang baru sampai ke tenda. Nisa? Saprian menyalami Nisa. Sapi, apa kabar? Baik. Kesini sama siapa? Tanya Nisa. Menurut lo? Tunggu. Jangan bilang kesini sama. Tiba-tiba kalimat Nisa terpotong oleh teriakan Quinta dari kejauhan. Nisa, lu ngerjain gua ya? Katanya rahasia. Gak taunya ketemu di sini. Teriak Quinta yang baru sampai dengan cara digendong Anjar sampai shelter 3. Ah, kenapa digendong kayak gitu, Quin? Tanya Nisa heran. Oh, ini gak apa-apa, cuma insiden kecil doang kok, jawab Quinta yang langsung turun dari gendongan Anjar, lantas berjalan santai ke arah Nisa. Loh, kok bisa jalan? Teriak Anjar yang tiba-tiba sewot ketika melihat kaki Quinta ternyata baik-baik saja. Dikerjain nih, ye. Saprian kegirangan melihat Anjar tertipu. Emang yang bilang gue gak bisa jalan siapa, anjing? Tanya Quinta pada Anjar. Nyesel gue gendong lu sampai sini. Udah, anggap aja itu bayaran karena lu berangkat ke sini gratis.
kata Quinta sambil menunjuk-nunjuk dada Anjar. Udah berantemnya? Tanya Nisa. Harusnya gue yang berantem sama lo, karena lo udah bohongin gue, Sa. Jawab Quinta dengan nada tingkat tinggi. Maaf Queen, si Ardi tuh yang nyuruh, katanya jangan kasih tahu siapa-siapa. Terang Nisa sambil menunjuk ke kasihnya. Ah, alasan aja, balas Quinta. Udah, yang penting kita udah ketemu sekarang. Saprian menengahi. Gak nyangka kan ternyata hobi yang mempertemukan kita. Saprian mencoba membuat topik pembicaraan baru. Hobi? Ini pendakian pertama aku, Sap, kata Nisa. Iya gue tahu. Sebelumnya lu kan gak hobi daki, beda sama Quinta. Atau jangan-jangan lu muncak kesini karena dipaksa ke Ardi ya? Kayaknya betul tuh, jawab Nisa sambil melirik ke Ardi. Kalau gue sih udah curiga waktu di pos pendaftaran. Soalnya di buku tamu ada 2 nama pendaki yang belum turun, Hairunisa sama Ardiansyah. Awalnya sih gue gak percaya karena tahu Nisa gak hobi daki. Tapi sekarang malah ngeliat kalian berdua daki bareng. Padahal kan waktu di kampus kalian gak pacaran, ujar Saprian. Iya sih, malah waktu di kampus belum kenal sama sekali sama Nisa. Aku tahu kalau Nisa adik tingkat di kampus waktu PDKT. Kami saling kenal waktu kerja di tempat yang sama. Ardi mencium kening Nisa. Ceritanya dilanjutin nanti saja ya. Yang penting kita pasang tenda dulu sebelum kemalaman, usul Anjar pada Saprian dan Quinta. Ya udah, kalian pasang tenda, biar Nisa dan Quinta yang masak. Aku udah ngumpulin ranting nih buat api unggun ntar malam, kata Ardi. Setelah makan malam, mereka berlima duduk di depan tenda, melingkari api unggun yang menghangati mereka sambil ditemani kopi untuk mulai cerita. Oh ya senior, tadi sore dari mana? Tanya Saprian. Dari bawah, ngambil air di mata air, jawab Ardi sambil menambah ranting pada api unggun. Senior tahu nggak rute kita ntar subuh nanti? Kata Anjar. Ya tahulah, aku kan udah 2 kali kesini. Gimana ceritanya kalian bisa sampai kesini? Tanya Nisa tiba-tiba. Gini awalnya, kita bertiga mau liburan setelah ujian semester, tapi bingung mau kemana. Nggak taunya ketemu Pak Arman di kantin. Dia merekomendasikan Rinjani, tapi gara-gara si anjing kurap nih, jadinya kita kesini deh, terang Saprian. Enak aja lo Sap, ini kan kesepakatan kita bertiga. Oh ya, kabar Arman gimana? Udah jadi apa dia? Tanya Ardi. Udah setahun jadi dosen kak, jawab Quinta. Ngajar mata kuliah apa dia? Satu tim sama Pak Mohan, sama-sama ngajar pengantar ilmu hukum. Oh, Pak Mohan belum pensiun? Belum, tapi ini tahun terakhir dia ngajar. Kalian dikasih nilai apa untuk mata kuliah Pak Mohan? Tanya Ardi lagi. D, jawab Saprian, Anjar, dan Quinta serempak. Tapi cuma gua yang gak ngulang karena IPK-nya udah cukup 3. Kan syarat untuk lulus minimal nilai D-nya 2, pamer Quinta. Lo enak Win, nilai D lo cuma 1. Lah gue sama si Sapi, nilai D-nya balapan sama nilai C, keluh aja. Jadi kalian belum ada yang wisuda ya? Tanya Nisa. Akhir tahun ini targetnya, pokoknya setelah turun dari gunung ini kita mau fokus skripsi. Saprian mencoba memotivasi dirinya. Sekedar saran saja, skripsi itu gak bisa ditargetin, kata Ardi. Mahasiswa yang cepet tamat itu biasanya ngerjain skripsinya gak peduli sama target. Pokoknya dikerjain aja, karena target itu ekspektasi, bukan realita. Kebanyakan mahasiswa itu belum ada mental. Saat harapannya gak sesuai kenyataan, ada mahasiswa yang marah sama dosen, bencilah, ngehujatlah, malah ada yang nyumpahin dosennya. Padahal itu bukan salah dosen, tapi mahasiswanya sendiri yang gak bisa nerima kenyataan waktu dapat kesulitan. Emang bener sih senior, tapi bukannya tugas dosen itu selain ngasih ilmu, juga ngasih kemudahan ke mahasiswa. Kata siapa? Kemudahan itu cuma harapan buat orang yang lemah. Asal kalian tahu aja, dunia kerja itu jauh lebih sulit. Kita bakal ngadepin macam-macam penolakan, diabaikan, gak dihargai. Makanya kita dikuliahkan oleh orang tua biar bisa ngadepin itu. Coba bandingin sama orang-orang yang tamatan SD atau tamatan SMA. Pasti pola pikirnya beda, apalagi tamatan kuliah. Lanjut Ardi. Intinya hidup ini bakal terlihat keras untuk orang-orang yang lembek. Bener kan kak? Sambung Quinta.
Betul banget. Jadi saranku, kalau kalian mau cepat ngerjain skripsi, yang pertama, harus kalian tanamkan itu. Gak boleh mudah sakit hati sama dosen, karena itu hanya perasaan sesaat. Kedua, kalian gak boleh menunda apa yang harus kalian kerjakan, karena itu sama saja nunda masa depan. Terang Ardi bijak. Iya kak, makasih untuk sarannya, kata Kuita. Senior, habis turun gunung mau kemana? Anjar mencoba topik pembicaraan baru. Pulanglah, emang kalian habis ini mau kemana? Belum tahu, terserah Bang Igun aja, ntar mau ngajak kemana. Loh, kalian gak langsung pulang? Tanya Nisa. Ya enggak lah, soalnya kalau besok udah turun gunung, kita masih ada waktu libur panjang, karena kita gak ngambil semester pendek lagi. Pasti Arman yang bikin kalian kenal sama Igun ya, juga Ardi. Ya, jawab Quinta. Oh ya, kata Pak Arman, Kak Ardi pernah ke Rinjani ya sama Bang Igun? Ya, sekitar 5 tahun lalu. Aku kenal baik sama Igun, karena sudah sahabatan dari kecil. Dulu, aku, Arman sama Igun, rumahnya deketan. Tapi waktu Igun masuk SMP, dia sama keluarganya pindah ke sini. Setelah itu kami lama gak bertemu. Sampai suatu hari Arman ngasih kabar kalau Igun mau ke Rinjani sama 2 orang temannya. Mendengar kabar itu, aku sama Arman jadi pengen ikut, karena udah kangen berat. Lama gak ketemu. Temannya itu Johnson dan Jansen kan? Tebak Quinta. Ya, tapi waktu itu mereka berdua bertolak pulang karena suatu insiden. Senior, pernah ketemu sama Johnson dan Jansen? Tanya Saprian. Belum, kenapa emangnya? Untung Kak Ardi gak ketemu, soalnya 2 kakak beradik itu aneh banget, ujar Quinta. Aneh mana sama cewek yang mancing di genangan air tadi? Celetuk Anjar. Cewek mancing? Maksud kalian cewek yang potongan rambutnya pendek kayak cowok itu ya? Tanya Ardi. Senior ketemu juga? Ya, aku lihat sih di depan pos pendaftaran kemarin. Dia aneh banget, mancing di genangan air. Lalu aku suruh Nisa buat nunggu di depan pos pendaftaran. Lalu tiba-tiba cewek itu deketin Nisa yang lagi nunggu sendirian di depan pos. Dia bilang, perempuan yang beruntung, sambil tersenyum gitu. Ya, aku takut lah. Makanya aku langsung masuk ke pos dan tanya ke Bang Igun itu siapa. Bang Igun bilang itu bukan dia, tapi itu mereka. Sambung Nisa. Aku yang ngerasa pacarku diganggu, ya langsung keluar dong buat nyari itu cewek. Taunya udah ngilang entah kemana. Cewek itu juga ninggalin pesan buat kami. Hati-hati katanya, ujar Quinta bergidik. Cewek itu ngomong gitu, Quin? Tanya Nisa. Enggak, itu cewek enggak ngomong. Dia cuma ninggalin pesan yang dia tulis di atas tanah sebelah tempat genangan air. Mungkin dia ngasih pesan ke kita biar hati-hati selama di perjalanan, ujar Saprian yang ingin menghilangkan rasa penasaran mereka. Tapi entah kenapa, gua rasa itu pesan khusus yang disampaikan buat gua deh. Quinta merasa ada sesuatu yang janggal. Iya, aku juga ngerasa gitu. Nisa sependapat. Perasaan kalian aja kali, celetuk Anjar. Udah malam nih, kita matikan api unggunnya yuk, terus tidur. Soalnya subuh nanti kita mau muncak kan? Ardi mencoba menyudahi pembicaraan. Subuh nanti siapa yang bangun lebih dulu, wajib membangunkan yang lain, oke? Usul Saprian. Oke, dijawab serentak oleh yang lain. Ketika malam pergi, langit yang gelap pun menjadi biru indah, memancarkan cahaya terang, seolah mengusir bintang-bintang yang berjaga. Bulan pun seakan mengundurkan diri saat melihat tanda matahari akan berlabuh di pelupuk langit. Saprian menguap sambil merenggangkan tubuhnya. Udah subuh ya? Quinta mengucek mata. Iya sayang, gak denger apa? Alarm jam tangan udah bunyi. Quinta menyengir. Mau makan dulu gak? Gak usah, ntar telat lagi muncaknya. Tapi masa kita muncak dengan perut kosong? Ya udah, bikin susu aja buat ganjil perut sampai turun dari puncak, saran Saprian. Oke deh. Quinta mulai membuka resleting kantung tidurnya. Tetangga udah bangun belum? Seru Saprian dari dalam tenda, menyapa tenda sebelah. Udah dari tadi, kalian udah bangun semua? Terdengar suara Nisa. Tinggal si anjing yang belum bangun, teriak Saprian lagi. Sayang, bangunin si anjing tuh. Anjing, bangun, udah subuh nih. Apa sih Sap, ganggu mimpi gua aja. Si anjing menguap. Emang mimpi apa barusan?
Tanya Saprian pada Anjar. Dikejar monyet, puas lu. Tetangga, kalian udah siap? Lagi-lagi terdengar teriakan Nisa dari tenda sebelah. Bentar lagi Sa, lagi buat susu nih, Quinta menyahut. Susu kok dibuat? Maksud lo Jing? Tanya Quinta yang bingung dengan pertanyaan Anjar. Susu itu diisep bukan dibuat, jelas Anjar sambil membuka kantung tidur. Mesum aja otak lo. Quinta menonyor kepala Anjar. Jing, ini cewek gua, jangan ngomong sembarangan lo. Tetangga sebelah masih akur, teriak Nisa memastikan. Masih aman terkendali Sa, jawab Quinta. Tapi bentar lagi mau lempar-lemparan piring. Pak RT perlu ke sana, teriak Ardi menyambung pembicaraan. Gak usah Pak RT, di sana saja, mesum sama Bu RT. Lanjut Anjar tertawa. Ntar Kak Adi tersinggung loh, tegur Quinta. Bodoh. Udah, jangan berhias, tanya Saprian menenangkan. Yang bener tuh, jangan berantem bego, koreksi Anjar, meluruskan kalimat Saprian. Tidak lama kemudian mereka berlima pun keluar tenda. Semua persiapan sudah dibawa, tanya Ardi pada Saprian and the gang. Sudah, jawab mereka bertiga serempak. Itu Saprian, kok lu bawa depek, isinya apa? Tenang aja senior, ini ringan kok. Ya udah kalau gitu, ini sekedar saran, biar nggak bawa barang yang berat, karena trek kali ini jauh lebih sulit. Gak ada yang paling berat di sini kecuali dosa senior, celetuk Anjar. Dosa lo kali Jing yang berat, kita enggak kok, sangkal Quinta. Quin, minuman kita dijadikan dalam satu tas aja ya, usul Nisa. Bagus juga tuh ide Musa, setuju. Quinta memasukkan botol minuman ke tas. Ingat, kita jaga headlamp masing-masing, jangan dilepas dalam keadaan apapun, kecuali sudah sampai di puncak. Kalian paham? Hampa, kata semuanya serentak. Gua serius. Ardi sedikit kecewa. Iya kak, kita ngerti kok. Oke, kita atur formasi dulu sekarang. Saprian, lo jaga Quinta di tengah. Aku akan jaga Nisa di depan. Kamu Jing, karena gak bawa pacar. Nih pacarmu, kata Ardi sambil melempar tas yang berisikan botol minum. Saprian pun tertawa. Rasain lo Jing. Anjar pun pasrah. Ya udah, sebelum ke puncak, alangkah baiknya kita berdoa dulu, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Mereka berlima pun diam sejenak, menundukkan kepala sambil membaca doa dalam hati. Berdoa selesai. Kita tos yuk sambil teriak puncak 3 kali sama-sama, usul Nisa. Mereka pun membentuk lingkaran, kemudian mengulurkan tangan kanannya ke tengah lingkaran, lantas secara serempak berteriak. Mereka memulai pendakian ke puncak tertinggi di Pulau Sumatera, bahu-membahu tarik-menarik dan berteriak satu sama lain untuk memastikan apakah tim masih dalam kondisi aman. Tidak terasa 1 jam telah berlalu. Istirahat juga akhirnya, seru Saprian kelelahan. Istirahat aja dulu, kata Ardi. Kita udah sampai mana senior? Tugu Yuda, habis ini puncak, jawab Ardi sambil duduk di sebelah Saprian. Wah Jing, cepetan, kita mau minum nih, teriak Saprian pada Anjar yang masih berada di bawah. Sepertinya tuh anak kelelahan, kata Ardi melihat Anjar berjalan semboyongan. Tuh anjing bukannya kelelahan, tapi hampir ketiduran waktu di batu gantung. Jing, cepetan, nanti kita tinggal loh, ancam Quinta yang sudah lebih dulu sampai di Tugu Yuda. Mau foto-foto Tugu Yuda nggak? Tanya Nisa sambil mengeluarkan kameranya. Sayang, kita foto dulu yuk, ajak Quinta pada kekasihnya. Enggak gua mau minum dulu. Mau minum? Masih lama, lihat tuh si anjing, masih jauh, ucap Quinta sambil menunjuk Anjar dari atas. Berarti setelah ini kita harus ubah formasi, usul Ardi. Kita taruh Anjar di nomor urut 2, di belakangku, biar Nisa dan Quinta di nomor 3 dan 4. Quinta dan Nisa pun menjawab, siap. Jadi abis ini gue yang jadi sweeper, keluh Saprian. Kalau aku yang jadi sweeper, terus yang jadi leader siapa? Ardi balik bertanya. Kak, mau nanya, kenapa ini dikasih nama Tugu Yuda? Tanya Quinta pada Ardi sambil menunjuk tugu yang dimaksud. Karena dulu ada orang yang namanya Yuda hilang di sini. Hilangnya gimana? Tanya Quinta lagi.
Yang aku tahu sih, dulu dia hilang di sini karena tertutup kabut waktu turun dari puncak Kerinci. Sampai sekarang gak ada yang menemukan jasadnya. Kak Hardi tahu cerita itu dari mana? Waktu pertama kali mendaki di sini, diceritain sama ayahnya Igun. Jelas Ardi lagi. Tiba-tiba, gak kuat lagi gua. Rupanya Anjar baru tiba di Tugu Yuda. Sabar Jing, bentar lagi puncak tuh, kata Saprian sambil menunjuk ke atas. Bukan itu Sap, kata Anjar masih terengah-engah. Terus kenapa? Gak kuat lagi gua. Iya gak kuat kenapa? Mau boker, jawab Anjar sambil menunjukkan wajah mulasnya pada Saprian. Mati aja lu. Jangan gitu dong, kalau ada teman lagi kesusahan, baiknya kita syukuri, sambung Ardi yang ternyata ikut merundung Anjar. Sumpah, senior, gak kuat lagi gua. Ya udah, bawa bayonet di pinggang lu, terus pergi ke sana, ke arah bebatuan dekat jurang. Tas yang lo bawa tinggalin aja, ntar aku yang bawa, kata Ardi menunjuk tempat pada Anjar untuk membuang hajatnya. Gua bawa 1 botol minum ya, pinta Anjar pada rekan-rekannya. Si anjing aus nih olok Saprian. Bukan buat minum goblok, tegas Anjar sambil memegang perutnya. Terus buat apa? Buat cebok. Jing, jijik bener gue dengernya. Udah boker dulu sana, mana kentut lo bau banget lagi. Emang ada kentut yang wangi, balas Anjar. Dengan bayonet yang dibawanya, Anjar pun pergi mengikuti petunjuk Ardi ke arah bebatuan. Ia pun menggali lubang seperti anjing pada umumnya. Terdengar suara mengagetkan di telinga Saprian dan kawan-kawan yang sedang menunggu di tebing Tugu Yuda. Sumpah, gak enak banget dengar suara manjat si anjing, protes Quinta sambil menutup telinga. Makanya Queen, jangan dibayangin biar gak mual, ucap Nisa. Itu contoh, kata Ardi. Contoh apa kak? Contoh orang yang terkena serangan fajar. Pukul 5:30 mereka masih menunggu si anjing menyelesaikan hajatnya. Cepetan Jing, takutnya kita gak dapat sunrise nih, teriak Quinta dari atas tebing. Ah, leganya. Iya sabar, bentar lagi kelar, ujar Anjar tidak kalah berteriak. Apa kita tinggal aja ya si anjing, ntar suruh nyusul aja sendiri, usul Quinta. Janganlah, kita berangkat sama-sama, berarti ke puncaknya juga harus sama-sama, Ardi mengingatkan. Iya Queen, sabar aja, paling juga 10 menit lagi, Nisa sependapat dengan Ardi. Oke deh kalau gitu. Sayang, kamu ngapain? Tanya Quinta melihat Saprian sedang duduk di atas Tugu Yuda. Meditasi. Saprian tampak sedang berpose seperti seorang bertapa. Buat apaan? Mencari ketenangan. Alah, bilang aja lo lagi nahan boker, seletuk Ardi. Takut boker nih ye, ledek Nisa. Sayang, jangan boker dong, ntar malu-maluin kayak si anjing. Yang malu-maluin itu bukan ketahuan boker, tapi ketahuan korupsi, ketus Anjar yang ternyata baru kembali ke Tugu Yuda. Nah, kita lanjut yuk. Sapi, kamu di belakang, biar si anjing di belakangmu. Nah, itu baru adil, ujar Anjar setuju dengan keputusan Ardi. Seneng lo lihat cowok gue terakhiran. Inilah yang dikatakan pepatah, boker membawa berkah. Di mana-mana boker itu bau jing, bukan berkah, sambung Nisa. Mereka pun melanjutkan perjalanan melewati tanjakan terakhir, rintangan terakhir yang selalu dilewati oleh pendaki manapun sebelum mencapai atap Sumatera. 30 menit kemudian, Ardi dan Anjar memutuskan berhenti sejenak. Hembusan nafas Anjar terdengar kelelahan. Ia menjulurkan lidahnya layaknya anjing kelaparan. Udah kayak anjing aja julurin lidah kayak gitu, ejek Ardi yang melihat Anjar sedang duduk di bawahnya. Capek senior. Minum dulu. Ardi memberikan botol minumnya pada Anjar yang sudah sangat kehausan. Thank you senior. Jing, jangan lu habisin, teriak Saprian dari bawah yang juga tampak kehausan. Makanya cepetan kesini, balas Anjar dari atas. Quinta dan Nisa pun mempercepat langkah kaki mereka. Bagi air, pinta Quinta yang langsung mengambil air di tangan Anjar. Sisain buat aku dong, kata Nisa yang juga sudah sempoyongan. Quinta memberikan botol minum ke Nisa. Thanks. Si sapi tumben ya lambat, padahal tadi kenceng banget jalannya, ujar Ardi yang merasa terjadi sesuatu pada Saprian. Mungkin tuh anak kena serangan fajar susulan kali, timpal Nisa.
Kayaknya udah deket ya puncaknya, prediksi Anjar. Kepalanya terlihat ke atas. Mau paling depan, Jing? Tawar Ardi. Pastinya boleh, tapi tunggu si sapi sampai sini ya, saran Ardi. Anjar mengangguk. Woi Sap, jangan boker dulu, udah deket nih, teriak Anjar pada Saprian yang masih di bawah. Iya anjing, ini udah gue tahan. Astaga, mau boker beneran rupanya, seru Quinta kecewa. Anjar terkekeh. Apa gue bilang, boker bisa menular. Anjar tampak bahagia melihat penderitaan sahabatnya satu itu. Bukannya tadi kamu bilang boker membawa berkah, anjing? Tanya Nisa. Ya itu sih tadi, kalau sekarang boker bisa menular. Yang bener itu, boker bisa melegakan. Ardi ikut-ikutan. Nah itu baru tepat, mana ada orang yang nahan boker hidupnya enak, dukung Anjar. Harta aja gak enak kalau ditahan, apalagi boker, lanjut Ardi. Maksud senior? Masih gak pinter juga nih si anjing, sambung Nisa. Ya maksudnya sama-sama wajib dikeluarin. Harta itu sama kayak kotoran, sama-sama akan jadi penyakit kalau gak dikeluarin. Bayangin aja deh, kalau gak boker-boker, pasti jadi penyakit kan? Sama kayak harta, kalau ditumpukin terus tanpa dikeluarin, bakal jadi penyakit bagi pemiliknya. Lebih tepatnya, penyakit hati, dakwa Ardi pada mereka. Intinya, semakin orang itu numpukin harta, semakin dia takut miskin. Bener kan kak? Sambung Quinta. Nah itu baru cerdas, ujar Ardi singkat. Saprian yang baru tiba tampak terengah-engah, wajahnya tampak merah. Bagi minum dong. Ia mengambil botol minuman di tangan Nisa. Jangan lama-lama Sap, gue udah gak sabar nih lihat puncaknya, kata Anjar. Saprian meminum dengan cepat. Oke, yuk let's go, waktunya menggapai puncak, teriak Anjar menyemangati dirinya sekaligus teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.